Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, dalam keluarga tercinta kita, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan video saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat salah satu contoh dari metode doa renung atau meditasi. Pernah saya mengatakan bahwa di lingkungan kita banyak sekali jenis dan metode untuk doa meditasi ini. Misalkan dalam gereja Katolik sendiri kita mengenal ada meditasi yang diajarkan oleh Santo Ignatius dari Loyola. Ada juga dari Biara Karmel. Ada juga Santa Teresia dari Avila, dan masih banyak lagi. Maka yang saya mau tayangkan ini adalah satu contoh bagaimana kita bermeditasi dengan menggunakan kitab suci sekaligus juga pengalaman hidup. Dan metode yang ingin saya perkenalkan di sini disebut sebagai meditasi ala Santo Fransiskus dari Sales. Saya mempraktekkan sudah lama sekali, dan saya mengatakan bahwa metode ini adalah yang paling sederhana, paling dasar, dan paling mudah untuk dihafalkan atau diingat, tetapi juga metode yang paling dasar di dalam meditasi. Bisa menggunakan kitab suci sebagai dasarnya, maupun juga bisa menggunakan pengalaman hidup. Sebagaimana Anda ketahui bahwa Santo Fransiskus dari Sales adalah uskup Jenewa. Dia adalah pengarang buku yang sangat terkenal yang berjudul Introduction to Devout Life dan Treatise on the Love of God. Ia hidup antara tahun 1567 sampai 1622. Dan dalam meditasi yang dianjurkan ini secara global dibagi dalam 4 bagian yang pokok, hanya 4. Yang pertama disebut persiapan, preparatory. Yang kedua renungan atau consideration. Dan yang ketiga adalah belas kasih dan resolusi, affection and resolution. Dan yang keempat adalah penutup atau kesimpulan atau conclusion. Bagaimana itu? Marilah kita satu persatu tinjau metode sederhana dalam meditasi ala Fransiskus dari Sales ini. Saudara-saudari yang terkasih, bagian pertama dari meditasi ini disebut persiapan. Apa yang harus kita persiapkan di dalam meditasi ini? Pertama-tama yang harus disadari dan dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah
kesadaran. Dua hal dalam kesadaran ini yang harus kita lakukan. Kesadaran diri hadir di hadapan Allah. Itu yang pertama. Artinya kita harus menyadari betul bahwa sekarang ini saya ada, duduk, bersimpuh, apapun style Anda dalam meditasi ini di hadapan Allah. Lalu rasakanlah sampai Anda yakin bahwa Allah pun juga ada bersama dengan Anda. Jadi ada timbal balik. Allah hadir, aku juga ada di hadapan Allah. Lalu kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan memimpin saya dalam berdoa atau bermeditasi ini. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma mengatakan, seperti halnya Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, maka Ia pun akan membantu kita dengan hembusan kata halus yang tak terkatakan. Jadi sungguh meditasi ini adalah Roh Tuhan yang membantu kita. Saudara-saudari yang terkasih, bagian yang kedua dari meditasi ini adalah refleksi, merenungkan atau consideration. Segala hal yang baik sebagai subjek maupun objek bisa menjadi bahan untuk direnungkan. Refleksi atau renungan di sini berarti memikirkan, merefleksikan, dan mencoba untuk memahami atau mengetahui mengenai objek atau subjek yang direnungkan. Ada pepatah yang mengatakan pengetahuan adalah induk kasih dan cinta kasih adalah ibu dari pengetahuan. Maka segala hal yang bermanfaat dalam usaha untuk memperkembangkan kehidupan rohani bisa dijadikan bahan refleksi. Dan itu adalah pengalaman hidup. Contoh misalnya dari kitab suci, cuplikan dari kisah hidup ataupun dari koran atau majalah. Apapun yang baik yang menolong bisa menjadi bahan refleksi itu. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita sukai, bisa menjadi bahan refleksi. Dan tahap refleksi ini mengambil yang paling banyak waktu dalam proses meditasi. Bahkan boleh dikatakan bahwa inti pokok dari meditasi atau meditasi ini terletak pada tahap refleksi ini. Keberhasilan dari meditasi ini juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan kita merefleksikan baik perikopa kitab suci atau peristiwa hidup yang kita renungkan. Ini ditentukan oleh kedalaman menangkap pesan yang ingin disampaikan dalam refleksi itu.
juga mempengaruhi atau bahkan menentukan tindakan konkret macam apa yang akan kita lakukan dalam resolusi meditasi. Dan inilah yang khas dalam meditasi itu. Ada suatu resolusi dalam meditasi. Saudara-saudari yang terkasih, bagian yang ketiga dari meditasi ala Fransiskus dari Sales ini adalah belas kasih dan resolusi, atau bahasa Inggrisnya affection dan resolution. Dan ini diandaikan bahwa kita memang misalnya menggunakan kitab suci sebagai contoh kisah mengenai orang Samaria yang baik, misalkan sebagai bahan renungan atau meditasi, maka kita bisa memfokuskan perhatian kita terutama pada tindakan baik yang telah dilakukan oleh orang Samaria terhadap orang yang dirampok. Misalnya kita lihat di kitab suci, ia menolong orang yang dirampok, membalut lukanya, membawa ke penginapan, dan membayar segala hal yang dibutuhkan oleh si sakit. Dia berbuat baik kepada orang yang dirampok ini. Dia mempunyai belas kasih terhadap orang yang menderita itu. Nah, bersamaan dengan memikirkan dan merenungkan kebaikan orang Samaria ini, mungkin sekali di dalam pikiran kita akan muncul perasaan-perasaan tertentu dari dalam hati kita. Dan misalkan perasaan yang muncul dalam meditasi ini adalah belas kasih terhadap orang miskin, perhatian terhadap mereka yang sakit, yang terluka, perhatian mereka yang menderita, dan perasaan-perasaan yang menimbulkan usaha untuk menolong orang itu. Perasaan-perasaan yang muncul ketika kita merenungkan perikopa ini, itulah yang disebut sebagai belas kasih atau afeksi. Dan ini mendorong kita untuk tidak hanya merenung saja, tetapi mewujudkan dalam tindakan yang konkret. Dan inilah dalam meditasi ini yang disebut resolusi. Tindakan nyata dari meditasi dalam hidup konkret sehari-hari sebagai wujud dari belas kasih terhadap mereka yang menderita. Sehingga ini tidak hanya berhenti dalam permenungan, tetapi menjadi sempurna dalam tindakan konkret. Inilah istimewanya dari meditasi ini. Saudara-saudari yang terkasih, bagian terakhir dari metode ala Santo Fransiskus dari Sales dari meditasi ini adalah penutup atau conclusion. Saya mau mengingatkan, hanya ada 4 bagian dari meditasi ini. Pembukaan, refleksi, consideration, belas kasih, conclusion, dan resolution. Dan yang terakhir adalah penutup atau conclusion.
Maka pada akhir dari meditasi ini, kita bisa menutup dengan bersyukur dan memuji Allah karena rahmat yang telah kita terima, terutama rahmat meditasi ini. Kita didorong untuk bisa melakukan refleksi, afeksi, dan solusi yang baik. Oleh karena itu memohon rahmat kepada Tuhan itu menjadi penting, supaya kita bisa melaksanakan resolusi atau tindakan konkret yang kita putuskan. Ini membutuhkan karunia khusus. Oleh karena itu kita mohon supaya kita tetap mampu bertahan dan juga setia menjalankan tindakan konkret dari kehendak ini, dan ini akan membawa buah dalam kehidupan kita, buah-buah yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai akhir dari metode yang kita renungkan bersama ini, saya mau mengatakan beberapa patah kata. Dan ini bisa kita pegang sebagai catatan praktis bagi Anda yang ingin mempraktekkan metode ini. Waktu yang paling efisien untuk meditasi Santo Fransiskus de Sales ini adalah kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, posisi duduk, tempat, dan keheningan batin sebelum meditasi akan sangat membantu kita untuk bisa meditasi dengan baik. Karena meditasi ini mengandaikan bahwa kita sedikit banyak telah mempunyai dasar meditasi, terutama kemampuan mengembangkan akal budi yang baik. Saya mengatakan dalam bentuk praktisnya kemampuan yang kita bisa andaikan itu, yang pertama kita bisa menggambarkan, to imagine. Kita bisa merenungkan, to consider atau reflect. Kita bisa mendengarkan, to listen. Dan yang terakhir, kita bisa merasakan, to feel. Itulah kemampuan yang menjadi dasar untuk bisa bermeditasi. Nah, saudara-saudari, inilah sharing saya dalam konten video praktek meditasi ini. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu Anda untuk menontonnya. Akhir kata, terimalah salam saya. Vivat cor Jesu per cor Mariae. Terpujilah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Terima kasih.